Kota Manado yang ku cintai, kita nyandamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya, Erwin Eskonto SH, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado, menyampaikan rancangan proyek perubahan yang berjudul Sepakat Sikat Hoaks di Kota Manado. Strategi penanganan, ungkap dan laporkan secara tepat melalui sinergitas kewilayahan dan antar instansi untuk tangkal hoaks. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Manado, Bapak Andre Angou, Dr. Richard Swalang selaku Wakil Wali Kota Manado, Sekretaris Daerah Kota Manado sekaligus mentor Bapak Dr. Mitler CS Lakat SHMH dan Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI sebagai coach atas masukan dan dukungan dalam penyusunan rancangan proyek perubahan ini. Hoaks adalah salah satu masalah penting di Indonesia. Hoaks muncul karena arus informasi yang semakin deras mengalir dari berbagai saluran media. Pada periode 2018 sampai 2020, ada 13 sektor yang terserang hoaks dengan total 5.156 kasus. Sayangnya, penanganan dari hoaks sendiri baru dilakukan secara intens oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah masih berada di posisi sebagai penerima layanan dari pemerintah pusat dan belum terlibat secara khusus untuk menangani hoaks. Sepakat Sikat Hoaks dibangun sebagai sebuah rancangan strategi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Kota Manado dalam memanfaatkan internet secara positif dan membangun sistem penanganan melalui pengungkapan informasi berkategori hoaks, kemudian melaporkan secara tepat setelah dikoordinasikan antar wilayah dan instansi sebagai bagian dari upaya menangkal hoaks. Sebagai salah satu kota di perbatasan, pemerintah Kota Manado memiliki visi yaitu Manado maju dan sejahtera sebagai beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik dengan 5 misi sebagai berikut. Dinas Kominfo masuk pada misi ketiga, pemerintah yang baik dan bersih didukung sinergitas antar daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Manado memiliki 5 tupoksi yang fokus pada bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Berdasarkan skor AKPL dan USG, isu yang paling urgent dan harus dicarikan solusinya saat ini adalah isu tentang banyaknya informasi hoaks atau informasi bohong. Fenomena hoaks terjadi di era teknologi saat ini, di mana masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai macam informasi di berbagai media. Perkembangan teknologi semakin canggih setiap tahunnya yang menyebabkan banyak hal positif maupun negatif sebagai efek perkembangan itu sendiri. Di Indonesia, hoaks dapat terjadi pada semua bidang, mulai dari bidang politik, pemerintahan, dan lain seperti yang ditujukan pada tabel berikut ini. Data-data yang ada pada tabel ini merupakan data dari Kementerian Kominfo RI pada periode 2018 sampai 2020. Mengutip apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa tantangan di ruang digital semakin besar, konten-konten negatif terus bermunculan, dan kejahatan di ruang digital terus meningkat. Menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui literasi digital. Ada beberapa cara untuk menganalisis inovasi dari penanganan hoaks ini. Pertama, menggunakan metode SOR
dengan komponen-komponennya yang terdiri dari strengths, opportunities, aspiration, dan result. Kedua, menggunakan analisis gap. Pada saat ini terdapat 4 gap yang mengakibatkan masalah hoax terus terjadi, yaitu kurangnya perhatian pemerintah akan hoax. Tidak ada tim pemerintah yang bertugas mengklarifikasi hoax. Tidak ada wadah yang disediakan pemerintah untuk mengecek informasi hoax, dan tidak adanya kolaborasi pemerintah dalam penanganan hoax. Pada kondisi ini, tentunya butuh strategi penanganan hoax oleh pemerintah Kota Manado. Adapun beberapa inovasi yang dapat dilakukan untuk menangani hoax, yaitu membuat kebijakan strategi penanganan hoax, pembentukan tim internal dan eksternal untuk klarifikasi hoax dan penyebaran klarifikasi hoax, jejaring komunitas anti hoax, dan aplikasi penanganan hoax. Di tujuan umum terdapat ada 2 poin, yaitu terwujudnya penguatan budaya literasi digital dalam rangka filtrasi informasi dan terlaksananya penanganan hoax yang terintegrasi. Sementara itu, untuk tujuan khusus dibagi menjadi 3 periode, antara lain tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Adanya rancangan proyek perubahan diharapkan dapat memberi manfaat, baik itu di internal pemerintah Kota Manado sendiri dan manfaat eksternal. Perubahan strategis pada rancangan proyek perubahan ini outputnya berupa kebijakan, tim klarifikasi, jejaring komunitas, dan aplikasi. Output yang ada diharapkan dapat bekerja secara efektif untuk mencapai outcome. Ada beberapa milestones yang harus dilalui, yaitu milestone jangka pendek, rencananya dilaksanakan pada bulan September sampai bulan November 2022. Milestone jangka menengah di tahun 2023 dan milestone jangka panjang pada tahun 2023 sampai 2024. Masing-masing milestone telah dipetakan target-target apa yang nantinya akan dicapai. Berikut ini merupakan jadwal rencana kegiatan yang akan dilakukan pada bulan September 2022. Dapat dilihat pada jadwal tersebut telah dipetakan jenis kegiatan, jangka waktu penyelesaian, dan siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, jadwal kegiatan pada bulan Oktober tahun 2022. Ada beberapa rencana strategi marketing yang akan digunakan. Pertama, strategi komunikasi dengan para stakeholder. Dalam membangun hubungan dengan para stakeholder, saya akan melakukan beberapa strategi komunikasi, yaitu memetakan para stakeholder menjadi 4 kuadran, yaitu promotor, latens, apatetik, dan defender. Ini adalah tabel para stakeholder yang telah saya petakan berdasarkan unsur dan strategi komunikasi apa yang akan diterapkan kepada masing-masing stakeholder ini. Dapat dilihat dalam tabel yang ada, unsur-unsurnya bermacam-macam. Ada yang berasal dari pemerintah, akademisi, kepolisian, kewilayahan, dan komunitas. Rencana pemberdayaan sumber daya organisasi ini dibagi menjadi 3 poin besar. Ini adalah daftar keanggotaan yang terdiri dari mentor, coach, project leader, dan tim Pokja atau tim efektif yang terbagi menjadi tim Pokja 1, tim Pokja 2, dan tim Pokja 3. Di sini saya menggunakan analisis 4P dan 1C yang meliputi product, price, promotion, place, dan customer. Sedangkan untuk branding sendiri, saya membuat logo Sepakat Sikat Hoax yang di dalamnya terdiri dari gambar rantai, logo type,
speech balloon, dan perisai yang dipadukan oleh 3 warna berbeda, yaitu merah, kuning, dan hijau toska. Masing-masing lambang dan warna yang ada memiliki artinya masing-masing. Rencana pengembangan kompetensi organisasi dapat dilakukan melalui pelatihan dasar bersama lawan hoax. Materi-materinya meliputi literasi digital dan info pandemi, identifikasi hoax, dan dampak hukum. Kemudian, pelatihan penggunaan aplikasi sikat hoax yang akan belajar mengenai langkah-langkah penanganan hoax, mulai dari menerima atau menemukan laporan, verifikasi hoax pada aplikasi sekat, dan publikasi hoax pada aplikasi sekat. Untuk mengantisipasi atau mengatasi potensi kendala dan risiko yang ada, saya telah memetakan berdasarkan jenis stakeholder, sumber masalah, potensi masalah, risiko, dan strategi penanganannya seperti apa. Dari pemaparan rancangan proyek perubahan ini, kesimpulan yang dapat saya ambil antara lain, pertama, hoax telah menjadi masalah global yang harus ditangani secara komprehensif, baik itu oleh kalangan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah tentunya, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, penanganan hoax secara intensif baru dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah belum memiliki paduan atau kebijakan tentang penanganan hoax. Ketiga, pemerintah Kota Manado belum memiliki strategi penanganan hoax. Keempat, sepakat sikat hoax merupakan salah satu strategi penanganan hoax yang diusulkan sebagai rancangan proyek perubahan sepakat sikat hoax di Kota Manado. Kelima, melalui sepakat sikat hoax, kemampuan masyarakat dalam literasi digital diharapkan akan lebih meningkat. Kemudian, untuk saran, diperlukan kerjasama lintas kewilayahan dan instansi terkait penyempurnaan proyek perubahan ini. Demikian pemaparan rancangan proyek perubahan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua.